Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Jasmaniar. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Angkatan 2019 kelas A dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kampus IKIP Budi Utomo Malang. Baiklah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat, yaitu proposal di bidang program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Di sini kami berkelompok dengan jumlah anggota 4 orang, di mana ketua saya sendiri Jasmaniar dengan NPM 219100430028. Lalu anggota tim kami yaitu Sunarti Retop, Marga Rambule Kinguju, dan Angelina Renila Halus. Kami juga dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Ferdinand Basofi SPD MPD. Dalam kesempatan kali ini kami mengusung satu inovasi yang berjudul Steak Bliwuh Crunchy, yaitu steak belimbing wuluh yang renyah. Belimbing wuluh. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama buah yang satu ini. Belimbing wuluh ini juga dikenal dengan nama belimbing sayur, merupakan buah yang hidup di daerah tropis yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. Belimbing wuluh ini merupakan jenis pohon kecil yang diperkirakan berasal dari Kepulauan Maluku. Namun sekarang ini dikembangkan serta tumbuh bebas di Indonesia, sehingga sudah tidak asing lagi dengan pohon belimbing wuluh ini. Malahan sekarang ini belimbing wuluh di Indonesia itu sudah dikenal sebagai pohon buah yang tumbuh liar dan biasanya jarang untuk dinaungi, karena tanaman ini mudah sekali untuk tumbuh dan berkembang biak, sehingga populasi dari tanaman belimbing wuluh ini itu sangat banyak di Indonesia dan di daerah-daerah di dalam Indonesia. Selain tumbuhan yang mudah berkembang biak ini, teman-teman perlu tahu juga bahwa belimbing wuluh ini juga memiliki manfaat-manfaat untuk kesehatan tubuh. Belimbing wuluh ini mengandung berbagai zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh, di mana mengandung protein, serat, vitamin, dan bahkan mineral. Dengan mudahnya populasi untuk tumbuh dari tanaman belimbing wuluh ini, ditambah lagi dengan banyaknya zat gizi dan manfaat yang terdapat di belimbing wuluh, sehingga banyak juga ada sebagian masyarakat yang memang menanam tanaman pohon belimbing wuluh ini di pekarangan rumah, seperti itu. Namun sering sekali kita melihat pohon belimbing wuluh, khususnya buah belimbing wuluh, itu masih kurang optimal dalam mengolahnya. Padahal tanaman atau pohon belimbing wuluh ini itu tidak mengenal musim, karena pohon ini hampir berbuah dan menghasilkan buah itu yang berlimpah. Namun, seperti yang saya katakan tadi, belimbing wuluh biasanya hanya diolah untuk tambahan bahan makanan sebagai pengganti asam saat memasak saja dan sebagai campuran jamu saja. Sehingga dari banyaknya jumlah buah dari buah belimbing wuluh itu tidak dimanfaatkan ataupun diolah secara maksimal oleh masyarakat sekitar. Karena keasaman yang terkenal dari buah belimbing wuluh ini, maka kehadirannya bahkan seakan terabaikan, sehingga buah yang sudah matang itu kebanyakan jatuh, membusuk, tertimbun, dan bahkan dibiarkan saja di pohon sampai nanti jatuh di bawah pohon dan jika jatuh
mungkin tidak bisa diolah lagi. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat mubazir bagi kami kelompok, karena buah yang begitu banyak tersebar, pohon-pohon yang begitu banyak tersebar, dan bahkan buahnya yang melimpah, tetapi dalam olahannya masih kurang optimal. Itu sangat disayangkan menurut kami begitu. Sehingga kondisi inilah yang menjadi tujuan kami dari kelompok untuk menyusun gagasan dalam menciptakan peluang usaha pemanfaatan buah belimbing ulu yang tergolong ke dalam makanan ringan, yaitu diolah menjadi steak, karena teman-teman sudah tidak diasingkan lagi bahwa masyarakat Indonesia itu suka, salah satunya adalah selain makan nasi sebagai makanan utama, juga suka ngemil begitu. Sehingga di sini juga menjadi inovasi kami untuk membuat olahan dari belimbing wuluh ini yang asam menjadi steak, cemilan steak yang dapat meningkatkan nilai ekonomis dari buah belimbing wuluh tersebut, di mana peluang yang usaha yang kami buat dan kami usungkan kali ini yaitu sudah saya jelaskannya tadi, yaitu steak beliwuh crunchy atau steak belimbing wuluh yang renyah. Tujuan dari kami membuat inovasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar untuk melatih jiwa kewirausahaan kami mahasiswa dan menjadikan acuan bagi pemanfaatan buah belimbing wuluh agar memiliki nilai jual yang lebih, sehingga setidaknya dapat mengurangi banyaknya buah belimbing wuluh yang terbuang, bisa dimanfaatkan dan diolah sehingga menjadi dan menghasilkan nilai ekonomis. Dan kami juga mengharapkan jika nanti di luaran yang diharapkan dari usaha steak belimbing wuluh ini adalah salah satunya tercipta produk baru dari buah belimbing wuluh. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana kami dapat meningkatkan ekonomi lokal industri makanan melalui penjualan makanan ringan ini. Yang selanjutnya yaitu mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat di lingkungan sekitar. Manfaatnya bagi kami mahasiswa sendiri yaitu agar menciptakan mahasiswa yang kreatif dan inovatif dalam bidang kewirausahaan tentunya, menciptakan kesejahteraan bagi bangsa dalam cakupan luas ataupun cakupan yang sempit dalam masyarakat, dengan upaya menciptakan peluang usaha dan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Lalu bagi masyarakat kami harap dengan dapat manfaatnya bagi masyarakat, yaitu sasaran yang paling utama adalah agar mampu berpartisipasi dan ikut serta dalam bekerja dan mengisi waktu luangnya. Dan bagi konsumen tentu saja agar dapat menikmati makanan ringan dan cemilan yang renyah ini yang memiliki rasa yang khas menurut saya, karena ada rasa getir-getir asam ditambah renyah dari steak dari belimbing wuluh yang memiliki rasa yang khas dan renyah tentu saja. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisis ekonomi dalam inovasi kami, yaitu tentang steak beliwuh crunchy atau steak belimbing wuluh yang renyah. Di sini kami menggunakan analisis biaya ekonomi yang dihitung dari jumlah biaya variabel, biaya tetap, dan biaya keseluruhan. Kami juga menggunakan analisis ekonomi yaitu tingkat pengembalian ataupun menggunakan BEP, Break Even Point, di mana analisis ini dilakukan untuk menghitung tingkat pengembalian dengan asumsi bahan habis pakai yang mampu memproduksi sebanyak 340 unit atau 340 bungkus dalam jangka waktu yaitu 4 bulan. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh keuntungan per bulan itu sebesar Rp425.000. Total modal awal dibagi keuntungan per bulan diperoleh tingkat pengembalian modal yaitu dalam jangka waktu 7 bulan setelah produksi. Di mana di sini total modal keseluruhan
yaitu dari Kemristek Dikti sebesar Rp12.500.000 dalam jangka waktu yaitu selama 4 bulan. Lalu total modal produksi berjumlah Rp3.040.000. Lalu harga per unitnya kami jual yaitu 15.000 dalam satu saset, dalam satu unit kami jual 15.000, sehingga kami memperoleh pendapatan per bulan yaitu sebesar 380.000, dan rata-rata biaya per bulannya itu sejumlah Rp45.000, sehingga setelah kami hitung keuntungan per bulannya yaitu memperoleh sebesar Rp425.000. Jadi, jika menghitung dari tingkat pengembalian atau break even point, itu total modal awal dibagi dengan keuntungan per bulan, sehingga diperoleh yaitu total modal awal kami Rp3.040.000, lalu dibagi dengan Rp425.000, sehingga menghasilkan 7 bulan. Nah, disinilah diperoleh bahwa tingkat pengembalian modal dalam inovasi kami ini yaitu dalam jangka waktu 7 bulan, baru modal akan kembali setelah 7 bulan produksi. Baiklah, selanjutnya itu tentang metode pelaksanaan. Di sini kami juga melakukan metode pelaksanaan dalam beberapa bagian, yaitu analisis SWOT. Ada analisis SWOT, lalu persiapan, pengolahan, pengemasan, pemasaran, evaluasi, dan laporan. Lalu, analisis dari produk kami yaitu analisis SWOT, atau yang dikenal dengan merupakan gabungan berbagai indikator yang terdapat dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi kami memperoleh di sini analisis dari permasalahannya adalah kekuatannya dari produk ini adalah memanfaatkan buah belimbing wuluh menjadi makanan ringan yang bernilai ekonomis begitu. Sehingga diharapkan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, mengurangi jumlah buah belimbing wuluh yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu di lain sisi ada kelemahan, di mana tidak semua masyarakat itu mampu mengolah belimbing wuluh ini menjadi makanan ringan, dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk steak beliwuh crunchy ini. Lalu namun ada juga peluang. Selain ada kelemahan, ada juga peluang di mana memiliki pangsa pasar. Lalu olahan yang khas dan inovasi yang baru ini merupakan menjadi daya tarik bagi konsumen. Tingkat persaingannya juga masih rendah, dan bahkan akses untuk mendapat buah belimbing wuluh juga cukup mudah karena tidak dibatasi oleh musim yang sudah saya jelaskan seperti yang tadi. Lalu adanya ancaman. Setiap membuat suatu usaha pasti adanya ancaman. Di sini ancaman kami adalah daya beli yang rendah, lalu akan munculnya pesaing-pesaing baru, sehingga merupakan ancaman bagi kami untuk mengembangkan produk ini. Lalu kami melaksanakan persiapan tentu saja untuk membuat inovasi ini, membuat olahan makanan ringan ini, yaitu alat dan bahan seperti yang bisa teman-teman lihat yang tertera di slide. Alat dan bahan yang kami gunakan, di mana bahannya yaitu belimbing wuluh, tepung terigu, ibu roti, mentega, telur, cabai rawit, bawang merah, garam, penyedap rasa, minyak goreng, pewarna makanan, lalu dan lain-lain. Di mana pengolahan atau pembuatannya yaitu diawali dengan tentu saja memilih dan memetik buah belimbing wuluh yang bagus tentunya. Lalu membersihkan buah belimbing wuluh dengan mencuci dan membuang setiap ujung-ujung bagian buah belimbing wuluh.
Lalu potong buah belimbing yang sudah dibersihkan tadi dan dicuci, lalu ditambah cabai rawit dan bawang merah, lalu di blender sampai halus. Setelah halus, saring buah belimbing agar terpisah antara air dengan serat buah belimbing hulu. Lalu siapkan ibu roti atau ragi instan tadi di dalam air direndam begitu. Dan setelah menunggu ibu roti atau ragi instan tadi direndam, siapkan pula baskom, lalu tuang tepung terigu, garam, penyedap rasa, telur, mentega, aduk secara merata. Setelah merata, tambahkan ibu roti yang direndam. Sebelumnya, lalu masukkan air asam dan serat dari buah belimbing hulu yang sudah di-blend tadi, lalu tambahkan pula pewarna makanan. Setelah merata dan tidak lengket, adonan di ampia untuk membentuk stik belimbing hulu. Setelah diampia, siapkan wajan tentu saja untuk digoreng. Setelah menguning dan masak, angkat stik buah belimbing hulu lalu ditiriskan. Setelah stik dingin, siapkan kemasan, lalu stik buah belimbing hulu itu siap dikemas. Pengemasan tentu saja kami di sini menggunakan kemasan plastik aluminium foil untuk pengemasan dari stick ini. Pemasaran tentu saja di sini promosi dari media massa sangat kami butuhkan karena di zaman yang canggih seperti ini kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan menggunakan seperti menyebarkan promosi melalui Instagram, Facebook, dan bahkan WhatsApp dan sebagainya lah. Lalu memasang baleho di pinggir jalan atau tempat keramaian agar produk ini lebih dikenal di kalangan masyarakat. Evaluasinya yaitu kami akan mengetahui bagaimana nanti tingkat daya beli masyarakat terhadap produk yang telah dihasilkan, dan juga mengevaluasi bagaimana kritik dan tentu saja saran dari para konsumen terhadap produk ini. Laporan dan dokumentasi akan disusun setelah dilaksanakannya seluruh program-program yang telah menjadi tanggung jawab kami di kelompok. Lalu kita lanjut ke biaya dan jadwal kegiatan, di mana anggaran biaya yang kami gunakan yaitu di sini biaya peralatan penunjang sejumlah Rp2.955.000, di mana biaya bahan habis pakai berjumlah Rp4.540.000 dan biaya perjalanan yaitu berjumlah Rp825.000 dan biaya lain-lain berjumlah Rp4.140.000, sehingga total dari keseluruhan adalah berjumlah Rp12.500.000. Jadwal kegiatannya adalah di bulan pertama itu melakukan analisis produk persiapan, lalu bulan kedua dan bulan ketiga, minggu ketiga itu sudah memulai pengolahan ataupun pembuatan, dan pengemasan dimulai pada bulan ketiga, pemasaran dimulai dari bulan ketiga sampai ke bulan keempat, dan evaluasi nantinya mungkin dilakukan di bulan keempat dan dokumentasi di bulan keempat. Selanjutnya yang penting yaitu justifikasi anggaran kegiatan. Di sini jenis perlengkapan yang kami butuhkan sudah saya jelaskan tadi, dengan harga dengan subtotalnya berjumlah Rp2.955.000, yaitu berisi pisau, baskom, talenan, blender, ampia, kompor gas, tabung gas, wajan, dan lain-lain yang dibutuhkan saat pembuatan produk ini. Lalu bahan habis pakai yang kami butuhkan itu selama 4 bulan berjumlah dengan total Rp4.239.000.
Biaya perjalanannya dengan subtotal Rp3.685.000. Lalu biaya lain-lain itu berjumlah Rp1.621.000. Sehingga jika ditotalkan dari biaya perlengkapan, biaya habis pakai, biaya perjalanan, dan biaya lain-lain tadi, yaitu berjumlah Rp12.500.000. Baiklah, untuk susunan organisasi sudah saya jelaskan tadi, dan pembagian tugasnya, saya Jasmaniar sebagai ketua itu mendapat tugas untuk mengatur jalannya usaha dan membuat suatu kerjasama, lalu mencari informasi limbah, informasi bagaimana mengolah buah belimbing wulu ini menjadi suatu nilai yang ekonomis, dan ikut juga dalam proses pelaksanaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam tutur kata saya. Semoga inovasi dari proposal yang kami ajukan dari program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang kami usulkan kali ini, yaitu berjudul Steak Bliwuh Crunchy ataupun Steak Belimbing Wulu yang renyah ini dapat bermanfaat dan dapat berkembang nanti ke depannya, sehingga tujuan dan manfaat yang sudah saya jelaskan tadi dapat terasa untuk kami, untuk kita semuanya, dan khususnya masyarakat sekitar dan masyarakat di Indonesia. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.